Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 22 Agustus ini merupakan bagian pendalaman dari pelajaran Perjanjian di Sinai. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Ibrani 7 ayat 22. Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Amin. Bacalah tulisan Ellen G. White dalam judul Hukum diberikan kepada Israel, halaman 354-369, dan Perlawanan Setan terhadap Hukum, dalam Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 331-342. Berikut ini kutipan dari tulisan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 355. Allah bermaksud untuk menjadikan peristiwa di mana Ia akan mengucapkan hukumnya itu sebagai satu pemandangan yang hebat dan mengagumkan, sesuai dengan sifatnya yang agung itu. Bangsa itu harus diberi kesan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan kepada Allah harus diperlakukan dengan sikap hormat yang paling dalam. Prinsip penghormatan ini masih berlaku hingga saat ini. Prinsip ini muncul dari pemahaman akan kebesaran Maha Tinggi dan keagungan Allah. Melihat kemuliaan Allah menciptakan rasa syukur di dalam hati kita dan merendahkan kesombongan kita. Semakin dekat kita melihat kekudusan Allah, semakin banyak ketidaksempurnaan yang akan kita lihat dalam hidup kita, membuat kita semakin haus akan hadirat Allah yang mengubahkan dan ingin menjadi semakin serupa dengannya. Dan juga dengan mengetahui betapa berbedanya kita dengan Allah dan dengan hukumnya yang kudus, membuat kita sepenuhnya bergantung pada kematian Kristus yang menggantikan kita. Pada saat yang sama, Yesus menjelaskan bahwa jika kita dengan rendah hati menerima Allah sebagai Tuhan dan Raja kita, perintah-perintah Tuhan tidaklah sulit untuk dituruti. Matius 11 ayat 28-30. Kristus menyatakan dengan jelas bahwa hukum ilahi memiliki keabsahan yang permanen. Matius 5 ayat 17-20. Ketika kita menuruti hukum-hukum Allah karena kasih dan rasa syukur kepada Allah, karena keselamatan yang telah Allah anugerahkan secara cuma-cuma kepada kita, kita dapat mengalami kepenuhan hubungan yang menyelamatkan dengan Allah. Bagaimanapun juga, kita dapat melihat rasa sakit dan penderitaan yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum. Jadi, sementara menikmati manfaat besar dari menuruti hukum tersebut, kita juga dapat menikmati kepastian bahwa keselamatan kita ada di dalam Yesus, bukan di dalam penurutan kita terhadap hukum. Berikut ini hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, persiapan untuk menerima hukum Allah membantu umat untuk memahami rasa hormat yang mereka butuhkan. Sekarang ini, di dalam gereja dan kehidupan bergereja kita, diskusikan apakah ada rasa hormat dan kekaguman yang sama di hadapan hadirat Allah. Ataukah kita secara perlahan-lahan dan entah bagaimana telah kehilangan rasa itu? Yang kedua, renungkanlah lebih banyak lagi rumusan perjanjian ini. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Diskusikan artinya hal ini bagi kita sekarang ini, dan bagaimana seharusnya hal ini diungkapkan baik secara individu maupun sebagai umat bersama.
Yang ketiga, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Ellen G. White menyatakan bahwa segala perintahnya adalah mungkin untuk dilaksanakan. Membina Kehidupan Abadi, halaman 254. Diskusikan cara mewujudkan janji ini, dabar ini, dalam perbuatan kita. Yang keempat, diskusikan cara kita menanggapi pendapat umum yang sering kita dengar, bahwa setelah salib, hukum Taurat telah ditiadakan. Diskusikan juga apakah sebenarnya penurutan adalah yang mereka katakan telah ditiadakan. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Keluaran 19 ayat 4-6. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Bilangan pasal 11. Tuhan memberkati kita semua.